Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri 1923484 akan mereview materi manajemen pengetahuan selama 1 semester ini. Materi pertama yaitu konsep informasi data, pengetahuan, dan manajemen pengetahuan. Pertama, pengertian data. Data adalah fakta, angka, atau hal tanpa konteks dan bersifat objektif. Kedua, informasi. Informasi adalah data yang telah diorganisasikan sehingga mempunyai arti. Ketiga, pengetahuan. Pengetahuan adalah kapasitas manusia atau kemampuan potensial dan aktual untuk mengambil tindakan yang tepat pada situasi yang bervariasi dan tak pasti. Pengertian manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah merencanakan, mengumpulkan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan data dan informasi yang telah digunakan dengan berbagai bentuk pemikiran dan analisis dari macam-macam sumber yang kompeten. Sistem manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan merupakan proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik. Kemudian, tujuan dari manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan memiliki tujuan yaitu penghematan waktu dan biaya, dapat juga meningkatkan aset pengetahuan, kemampuan beradaptasi, dan peningkatan produktivitas. Sedangkan siklus manajemen pengetahuan yaitu ada 6. Pertama, menangkap. Kedua, mengkodifikasi. Ketiga, menciptakan. Keempat, menyebarkan. Kelima, mengakuisisi. Dan keenam, menerapkan. Selanjutnya ada model manajemen pengetahuan. Model manajemen pengetahuan ada model spiral. Model spiral menurut Nonaka dan Takeuchi yaitu ada 4. Pertama, tasit ke tasit, yaitu proses sosialisasi. Kedua, tasit ke eksplisit, yaitu proses eksternalisasi. Ketiga, eksplisit ke eksplisit, yaitu proses kombinasi. Dan yang terakhir, eksplisit ke tasit, yaitu proses internalisasi. Penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Penangkapan yaitu pendekatan sistematis dalam menangkap, mengorganisir, dan menyempurnakan informasi dengan membuat informasi mudah ditemukan, memfasilitasi pembelajaran dan problem solving. Kedua, kodifikasi. Kodifikasi yaitu himpunan ilmu pengetahuan yang dikelola dan tersusun menjadi satu secara terstruktur yang bisa didapat dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi. Kemudian, sharing pengetahuan. Knowledge sharing atau yang bisa kita kenal sebagai berbagi pengetahuan adalah salah satu metode dalam siklus manajemen pengetahuan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok di sebuah organisasi memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada anggota lain. Jenis tipe sharing knowledge ada 3, yaitu knowledge exchange, knowledge retrieval, dan knowledge creation. Penerapan pengetahuan. Berikut ada beberapa penerapan pengetahuan, yaitu analisis infrastruktur yang ada. Kedua, mengkaitkan manajemen pengetahuan dengan strategi bisnis. Ketiga, mendesain infrastruktur manajemen pengetahuan. Keempat, mengaudit aset dan sistem pengetahuan yang ada. Kelima, mendesain tim manajemen pengetahuan, dan seterusnya. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan antara organisasi dengan organisasi lainnya. Pentingnya budaya organisasi adalah sebagai salah satu alat manajemen untuk mencapai efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan etos kerja yang telah diterapkan dan dikembangkan di sebuah perusahaan. Kemudian, perangkat manajemen pengetahuan. Perangkat manajemen pengetahuan terbagi menjadi 3, yaitu perangkap menangkap dan mencipta pengetahuan. Kedua, perangkat berbagi dan penyebaran pengetahuan. Ketiga, perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Implementasi manajemen pengetahuan.
Dalam organisasi, manajemen pengetahuan sebagai proses di mana organisasi mengumpulkan aset pengetahuan dan menggunakannya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Dengan pengembangan pengetahuan yang dimiliki, karyawan akan mengetahui atau memahami apa yang dibutuhkan untuk mampu mengerjakan tugasnya dengan baik. Dalam perorangan, pengalaman hidup, kebiasaan, atau warisan budaya yang dibentuk dari keluarganya ataupun pengaruh dari lingkungan tempat tinggalnya. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh perorangan dan pengetahuan tersebut disimpan dengan baik dalam bentuk tulisan maupun dalam folder-folder komputer, maka pada saat dibutuhkan, pengetahuan tersebut akan mudah diakses. Selanjutnya, strategi manajemen pengetahuan. Strategi kodifikasi yaitu pengetahuan diasumsikan dalam bentuk eksplisit dan disimpan dalam basis data sehingga para pencari pengetahuan yang membutuhkannya dapat mengakses pengetahuan tersebut. Kemudian strategi personalisasi. Pengetahuan dalam diri personal akan sulit dieksplisitkan, maka perlu pengelolaan hubungan personal secara intensif. Sekian penjelasan review materi manajemen pengetahuan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.